Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnila dari Prodi 4 PIB 1. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Amiruddin SPDI MPDI, yaitu dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi Filsafat Pendidikan, yaitu tentang hakikat kurikulum dalam perspektif Islam, yaitu mencakup tentang hakikat kurikulum, pengertian fungsi kurikulum, komponen kurikulum, dan asas-asas dan ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Baiklah, kita memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu hakikat kurikulum. Secara filosofis, hakikat kurikulum adalah model yang diacu oleh pendidikan dalam upaya membentuk citra sekolah dengan mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati. Kurikulum dengan pengertian di atas memberikan indikasi bahwa pedoman rencana pembelajaran tidak bersifat kaku. Kurikulum yang baik adalah yang dinamis, aktual, teoretis, dan aplikasi. Sebagaimana tujuan meningkatkan penguasaan pengetahuan siswa, pengembangan pribadi siswa, kemampuan sosial, dan atau kemampuan keterampilan. Dengan tujuan tersebut, sudah tentu kurikulum harus diarahkan untuk mencapainya. Suatu kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan Islam, hendaknya mengandung beberapa unsur utama seperti tujuan, isi mata pelajaran, metode mengajar, dan metode penilaian. Kesemuanya harus tersusun dalam mengacu pada asas-asas pembentuk kurikulum pendidikan. Yaitu pertanyaan yang kedua, yaitu pengertian fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum secara luas adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan alat atau usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan tersebut diantaranya adalah 1. Tujuan nasional atau pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional, lembaga atau institusi. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau bidang studi. Dan yang keempat, tujuan instruksional atau penjabaran bidang studi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fungsi kurikulum dapat dibagi ke dalam beberapa pengelompokan berdasarkan pihak yang berkaitan dengan kurikulum tersebut. Yaitu yang pertama, fungsi kurikulum untuk peserta didik. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidik. Yang kedua, fungsi kurikulum untuk pendidik. Sedangkan bagi pendidik ataupun guru, fungsi kurikulum akan sangat berguna dalam penerapan cara mengajar nantinya. Pendidik atau guru akan merasa sangat terbantu dengan adanya kurikulum, karena mereka dapat mengajar dengan mengikuti struktur yang ada, yang telah dibuat, dan penyampaian materi maupun evaluasi yang akan dilakukan terhadap peserta didik nantinya. Yang ketiga, fungsi kurikulum untuk orang tua. Fungsi kurikulum lainnya untuk orang tua yaitu sebagai gambaran bagaimana anaknya belajar dan apa saja yang didapatkan anaknya selama di sekolah. Jadi, orang tua juga bisa mengevaluasi anaknya maupun sekolah dalam penerapan kurikulum pembelajaran. Yang keempat yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan. Sedangkan yang terakhir yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah dinas pendidikan adalah untuk menyeragamkan pengetahuan dalam suatu kelompok bagi sekolah, terutama dalam ruang lingkup sekolah dan dinas pendidikan dalam ruang lingkup yang lebih besar. Yaitu yang ketiga.
Komponen kurikulum. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Yang kedua, komponen isi, materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswi atau siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek yang baik berhubungan dengan pengetahuan ataupun materi pembelajaran, yang biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pembelajaran yang diberikan maupun aktivitas dari kegiatan siswa. Yang ketiga, komponen metode atau strategi. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Dan yang keempat, terakhir, komponen evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum dapat dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian yang harus disempurnakan. Yang keempat yaitu pertanyaan yang keempat, asas-asas dan ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam sebagai berikut. 1. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan metode dan teknik yang bercorak agama. Yang kedua, memperhatikan membimbing segala pribadi peserta didik baik dari sisi intelektual, psikologis, sosial maupun spiritualnya. Yang ketiga, memperhatikan keseimbangan berbagai aspek ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, yaitu disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Dan yang kelima, bersifat dinamis dan fleksibel, yakni sanggup menerima perkembangan dan perubahan apabila dipandang perlu. Baiklah, yang itu asas-asas kurikulum pendidikan. Muhammad Al-Thami Al-Syaibani mengemukakan asas-asas pembentukan kurikulum sebagai berikut. 1. Asas religius atau agama. Kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah, sehingga dengan adanya dasar ini kurikulum diharapkan dapat menolong peserta didik untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia, melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu asas falsafah. Asas ini memberikan arah tujuan pendidikan Islam. Dengan asas filosofis, maka kurikulum akan mengandung suatu kebenaran, terutama kebenaran di bidang nilai-nilai, sebagai pandangan hidup yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Yang ketiga yaitu asas psikologis. Asas ini mempertimbangkan tahapan kewajiban peserta didik yang berkaitan dengan perkembangan jasmani, intelektual, bahasa, emosi, dan lain-lainnya. Sehingga dengan landasan ini kurikulum bisa memberikan peluang bagi pelajar, anak-anak, dan bagaimana belajar itu berlangsung, serta dalam keadaan bagaimana anak itu bisa memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Yang keempat yaitu asas sosiologis kurikulum. Asas ini yaitu proses kemasyarakatan terhadap peserta didik, penyesuaian mereka dengan lingkungannya, pengetahuan dan kemahiran yang akan menambah produktivitas dan keikutsertaan mereka dalam membina umat dan bangsanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.